Selamat datang kembali dengan saya Ahmad Nugroho Jati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengalamatan IP secara dinamik pada IP versi 6 dengan menggunakan DHCP versi 6. Saat kita mengecek IP versi 6 yang kita gunakan pada perangkat kita dengan menggunakan terminal IP config, kita dapat melihat ada dua macam alamat IP versi 6. Yang pertama itu ada global unique address dan yang kedua ada link local address. Di sini dicontohkan saat kita ingin mengatur alamat IP pada global unique address secara manual ya, sebenarnya bisa, tapi kita tidak tahu informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengenerate alamat IP versi 6 ini sendiri, yaitu prefix lengthnya berapa dan default gateway-nya apa. Kita tidak tahu itu, maka sangat dianjurkan bahwa kita mendapatkan alamat IP secara dinamik menggunakan DHCP. DHCP versi 6 di sini ada dua macam. Yang pertama itu stateless, di mana tidak ada perangkat yang mencatat pemberian IP versi 6. Kemudian ada yang namanya stateful, yaitu di mana ada server yang secara khusus akan mengatur pemberian alamat IP versi 6. Pada stateless nanti kita akan mengenal yaitu slug, dan nanti ada yang namanya slug dengan DHCP server. Slug di sini di mana nanti klien itu akan mengkonfigurasi alamat IP-nya itu secara mandiri dengan hanya diberikan informasi mengenai prefix, panjang prefix pada alamat jaringannya. Kemudian untuk slug dengan DHCP server, nanti si router akan menyuruh si klien untuk menghubungi server guna mendapatkan tambahan informasi di jaringannya. Kemudian bagaimana si klien itu menghubungi router ataupun memberikan pesan ke router bahwa dia membutuhkan sebuah alamat IP. Yang pertama nanti klien akan mengirimkan namanya router solicitation dan si router akan membalas dengan namanya router advertisement. Nah, pada RA ini ada yang dikenal dengan namanya flag pada versi 6 ya, yaitu ada flag A, OM, di mana dia akan menandakan jenis apa yang digunakan, jenis DHCP apa yang digunakan klien untuk mendapatkan alamat IP versi 6, di mana A itu bernilai hanya untuk select dan O itu slug dan server, dan M itu full dari stateful dengan DHCP server. Saat flag A itu bernilai 1, hanya flag A yang bernilai 1, maka si router menyuruh klien hanya untuk menggunakan RA ini saja. Kemudian apabila flag A dan O bernilai 1, maka si router juga akan menyuruh klien untuk menghubungi DHCP server guna mendapatkan informasi tambahan seperti DNS server. Kemudian saat hanya nilai M yang bernilai 1, maka si router akan memberikan alamat IP ke klien. Alamat IP ini adalah alamat IP DHCP server. Jadi si klien disuruh langsung untuk menghubungi DHCP server. Kemudian kita lanjut ke yang slug, di mana slug tadi kan hanya diberikan informasi mengenai panjang prefix ya ke klien. Lalu klien akan mengenerate alamat IP-nya itu secara mandiri. Secara default saat di setting untuk menyalakan router advertisement, router akan mengirimkan RA ini berupa ICMP versi 6 secara berkala ke klien-klien ataupun host-host yang tergabung ke dalam koneksi ke dalam jaringannya. Nah, tapi juga RA ini akan dikirimkan saat ada klien yang tadi mengirimkan router solicitation. Bagaimana cara kita mengkonfigurasi router agar mengirimkan pesan RA ini? Yang pertama kita harus masuk ke enable dulu, kemudian configure terminal. Nah, setelah sampai ke global configuration mode, kita memberikan command yaitu IPv6 unicast routing, di mana command ini akan membuat R1 itu bergabung dengan grup multicast IP versi 6 dan mengirimkan pesan RA ini secara berkala, dan juga mengaktifkan flag A tadi menjadi 1. Kemudian setelah klien mendapatkan pesan RA ini, dia ada dua pilihan untuk membentuk
IP versi 6-nya yaitu secara randomly generated dan dengan yang namanya EUI64. Pada EUI64 ini, IP dari klien itu akan dibentuk oleh MAC address klien itu sendiri, di mana MAC address itu akan dipecah di tengahnya. Kemudian akan ditambahkan bit FF dan FE. Kemudian berikutnya bit ke-7. Bit ke-7 itu kan berarti yang awal kan, di sini contohkan yaitu 00. Kemudian bit ke-7-nya itu diubah menjadi 1. Sehingga IP versi 6 yang didapatkan oleh si klien ini dia akan menjadi 02 dan di tengahnya ada FF dan FE. Seperti itu cara untuk EUI64. Kemudian si klien akan mengirimkan yang namanya neighbor solicitation, di mana pesan ini disampaikan ke semua perangkat yang ada di jaringan itu. Apabila ada perangkat yang membalas, maka IP versi 6 ini berarti sudah digunakan oleh perangkat lainnya. Apabila tidak, berarti dia adalah unik dan bisa digunakan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasannya ini, DHCP versi 6 server. Dicontohkan bahwa ada sebuah server yang memang dedicated sebagai server DHCP, di mana server ini akan memberikan informasi tambahan mengenai seperti DNS kepada klien yang membutuhkan. Yang pertama tadi sama, si klien akan mengirimkan namanya router solicitation, kemudian router akan membalas dengan router advertisement, di mana advertisement ini hanya berisi informasi panjang prefix dan prefix jaringannya itu sendiri ya, serta alamat IP dari DHCP server. Nah, saat stateless di mana flag A dan O bernilai 1, kemudian si klien akan mengirimkan tadi solicit ke DHCP server. Server juga akan membalas tentang advertise secara unicast, kemudian si klien akan memberikan request, kemudian akan dibalaskan oleh server apakah alamat IP ini bisa digunakan atau tidak. Nah, bagaimana cara untuk mengkonfigurasi agar router itu menjadi stateless DHCP versi 6? Yang pertama kita harus masuk ke interface pada jaringan yang bersangkutan, yaitu di sini contohkan 001. Kemudian kita atur agar flag O-nya itu menjadi 1 dengan ND other config flag. Sudah hanya begitu saja, maka si router ini akan aktif sebagai stateless DHCP. Kemudian yang kedua, saat stateful, di mana hanya flag M yang bernilai 1, maka yang diatur adalah, yang dikonfigurasi adalah manage config flag. Dengan konfigurasi ini, dengan command ini, dia akan membuat flag M menjadi 1 dan membuat si router ini menjadi stateful DHCP. Kita akan bahas bagaimana mengkonfigurasi router secara lengkap sebagai klien maupun server. Nah, yang pertama ini sebagai server, yaitu stateless ya, yang pertama ya, karena tadi kita membahas yang pertama yaitu stateless. Pertama kita harus mengaktifkan yang namanya IPv6 routing. Di sini kita harus masuk dulu ke global configuration mode. Jangan lupa kita harus masuk dulu ke global configuration mode dengan ditandai ada tanda kurung config dan tanda pagar. Masuk ke mengaktifkan routingnya IP versi 6 dengan unicast routing. Kemudian membuat pool DHCP-nya itu, serta mendefinisikan DNS server dan nama domain. DNS server, addressnya, dan domain name-nya di mana. Kemudian kita harus masuk ke interface ke jaringan yang ingin kita berikan poolnya ini. Kemudian kita masukkan poolnya tadi itu ke dalam interface. Nah, yang terakhir yaitu mengubah flag O menjadi 1 dengan other config flag. Kemudian yang stateful hampir sama, hanya ditambahkan pada bagian setelah membuat pool DHCP, kita memberikan yang namanya nanti alamat dari panjang prefixnya kepada klien dengan cara address prefix length. Kemudian setelah yang terakhir, jangan lupa kita harus mengaktifkan flag M-nya itu
ke 1, kemudian membuat flag A nya itu ke 0. Seperti itu cara untuk stateless dan stateful membuat router itu menjadi DHCP server. Kemudian saat kita ingin membuat router itu menjadi client, ada dua jenis juga tadi, yaitu sama, stateful dan stateless. Yang pertama kita harus masuk ke interface yang terhubung ke server di luar ya, ini berarti. Kemudian konfigurasi agar router itu menerima link local address dengan IPv6 enable. Kemudian saat stateless, kita masukkan interface, mengaktifkan interface routernya itu sebagai client menggunakan slug dengan address autoconfig, atau stateful dengan IPv6 address DHCP. Ini cara untuk membuat router itu menjadi client, baik itu secara stateless maupun stateful. Kemudian yang terakhir, sama seperti pada DHCP versi 4, di mana router itu dapat menjadi relay ataupun penghubung antara klien dan server yang berbeda jaringan. Di sini dicontohkan apabila ada klien yaitu PC1 ingin menghubungi DHCP server yang ada di yaitu R2. Kan seperti ini sudah beda jaringan, di mana PC1 itu di jaringan 2 dan server ada di jaringan 1. Nah, apabila si PC ini ingin menghubungi server, kan secara default router tidak akan meneruskan pesan yang berbeda jaringan tadi ya. Nah, maka dari itu R1 ini harus kita konfigurasi sebagai relay. Nah, ini saat PC1 ingin mencari server, tapi si server kan berada di beda network dengan PC1. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi R1 ini menjadi relay? Kita harus melihat interface yang terhubung ke klien dulu, dan kemudian alamat dari server yang ada di beda jaringannya itu. Yang pertama, kita ini di posisi global configuration mode, kita masuk ke interface, yaitu di sini dicontohkan 001. Kemudian masukkan command DHCP relay destination-nya, yaitu server, alamat servernya, dan interface dari yang terhubung ke servernya itu, yaitu 000. Kemudian sudah begitu saja. Jadi si R1 itu akan menjadi relay. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.